Para pemirsa yang terhormat, dalam proses panjang mengungkap berbagai perkara kriminal yang tergolong sangat berat, para aparat penegak hukum kerap menghadapi beragam keadaan. Ada kasus di mana tempat kejadian perkara menampakkan setiap rincian secara jelas. Namun, ada pula perkara yang membuat tim investigasi sama sekali tidak memperoleh jejak berarti. Bahkan, terdapat kejadian di mana seluruh barang bukti serta tanda-tanda di lokasi justru sengaja diatur oleh pelaku untuk menipu penglihatan orang lain dan mengelabui aparat penyidik. Tidak sedikit penyelidikan akhirnya masuk ke jalan buntu. Sebab tak ada satupun perkara yang identik satu sama lain. Namun demikian, ada sebuah kasus yang justru menghimpun seluruh elemen paling rumit dalam kumpulan kerumitan itu, disertai tindakan keji dan tak berperi kemanusiaan dari pelakunya, yang kemudian menampilkan kepada masyarakat pemandangan tragis, merendahkan martabat, menggongkang etika, serta menebarkan rasa cemas dalam kehidupan sosial. Perkara yang ingin kami soroti adalah sebuah kasus pembunuhan yang sangat serius yang terjadi pada tahun 2007 di Desa Sukajaya, wilayah pinggiran Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengungkap kasus yang begitu rumit ini, para penyidik bukan hanya harus menyelidiki, menghekar, dan melakukan tindakan taktis, tetapi juga menghadapi berbagai keadaan tak terduga dengan rangkaian detail mengejutkan. Bahkan bagi orang-orang yang terlibat langsung dalam prosesnya pun sulit menebaknya. Pada malam tanggal 28, menjelang dini hari tanggal 29 bulan September tahun 2007, warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Musi di Desa Sukajaya dikejutkan oleh kobaran api yang sangat besar muncul dari rumah bernomor 509. Di tengah suasana malam yang sunyi, para tetangga bergegas menyiramkan air untuk memadamkan kobaran itu. Namun karena api menjalar dengan sangat cepat, hanya dalam waktu singkat rumah kayu yang terletak terpisah dari hunian lain tersebut hangus terbakar seluruhnya. Ketika warga mendekati lokasi, mereka tersentak karena mendapati dua jasad yang telah hitam terbakar, tergeletak berdampingan dengan posisi tubuh menegang. Lalu segera melaporkan kejadian itu kepada aparat setempat. Setelah menerima laporan, tim dari Polrestabes Palembang bersama unit-unit teknis dari Polda Sumatera Selatan segera tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan jenazah, serta mendata keterangan para saksi guna kepentingan penyidikan. Setibanya di sana, pemandangan yang tampak benar-benar dalam kondisi kacau balau. Posisi kedua jasad berada di area dapur rumah kayu sederhana. Dan karena material bangunan sangat mudah terbakar, proses karbonisasi terjadi dengan cepat. Selain itu, upaya pemadaman api oleh warga membuat penataan lokasi menjadi rusak parah. Pada tahap awal, seluruh informasi yang ada baru menunjukkan bahwa peristiwa tersebut hanyalah sebuah kebakaran malam hari. Para saksi di sekitar lokasi maupun mereka yang membantu memadamkan api tidak mampu memberikan keterangan. Berarti, rumah yang terbakar memiliki panjang sekitar lebih dari 13 meter, beratap lembaran tipro, dan berdiri di tengah kebun mangga serta durian dengan pepohonan tinggi dan kawasan yang cukup terbuka. Terpisah cukup jauh dari rumah warga lain. Namun, lokasi kejadian justru semakin sulit dipetakan, karena banyak jejak baru muncul akibat percikan air pemadaman, sementara jejak penting lain hilang. Ini menjadi hambatan besar bagi penyidik dalam menilai hakikat peristiwa tersebut. Kedua jasad, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ditemukan bertumpuk satu sama lain di antara puing-puing. Dari ciri fisik, korban perempuan berada dalam posisi telentang tanpa sehelai pakaian. Sedangkan korban laki-laki dalam posisi tengkurap. Wajahnya menempel pada pipi perempuan, dan tangan kirinya berada di atas bagian dada kiri korban perempuan. Korban perempuan cepat dikenali warga sebagai Bu Siti Kartika, pemilik rumah. Sementara korban laki-laki belum dapat diidentifikasi. Siapakah laki-laki itu?
Apa hubungannya dengan pemilik rumah? Mengapa keduanya tewas dalam keadaan mengenaskan seperti itu? Berdasarkan pengalaman dalam mengungkap berbagai perkara, pimpinan Satuan Reserse Kriminal Polda Sumatera Selatan memutuskan untuk menjalankan serangkaian metode penyidikan secara bersamaan. Biasanya, penyidik menunggu hasil pemeriksaan lokasi dan jenazah sebelum membentuk tim khusus. Namun, kondisi kali ini berbeda. Korban perempuan adalah janda yang hidup sendiri, bekerja sebagai pedagang buah, dan sebelumnya memiliki hubungan pribadi yang cukup rumit dengan beberapa pria di wilayah tersebut dan sekitarnya. Ditambah lagi, terdapat satu jenazah laki-laki yang belum diketahui identitasnya. Karena itu, segera setelah informasi awal dikumpulkan, para penyidik dikirim ke lokasi dan daerah sekitarnya untuk mencari petunjuk. Pada tahap ini, muncul dugaan bahwa peristiwa tersebut mungkin dipicu oleh konflik hubungan pribadi. Ketika kejadian baru berlangsung, tanda-tanda belum banyak hilang, sehingga para penyidik sempat menilai kemungkinan kedua korban terlibat perselisihan hingga saling menghabisi diri mereka sendiri. Namun, untuk mengungkap kebenaran, identitas korban laki-laki tetap menjadi kunci. Berkat informasi dari warga, identitasnya segera diketahui sebagai Budi Hartono, lahir pada tahun 1972, yang merupakan tetangga Bu Siti Kartika. Informasi lain menyebutkan bahwa Budi pernah menjalin hubungan dekat dengan sang pemilik rumah. Pemeriksaan lanjutan mengungkap bahwa pihak keluarga Budi tidak bertemu dengannya sejak malam kejadian. Setelah itu, hasil pemeriksaan jenazah menunjukkan banyak kejanggalan. Korban perempuan meninggal karena kehabisan napas sebelum kebakaran terjadi. Sedangkan tubuh korban laki-laki menunjukkan luka tusuk pada bagian hati serta bekas hantaman keras di kepala. Analisis terhadap perubahan tubuh dan kondisi makanan dalam lambung mengindikasikan bahwa kedua korban meninggal sekitar 3 hingga 4 jam setelah makan terakhir, yakni sekitar antara pukul 8 hingga pukul 9 malam pada tanggal 28. Walaupun kebakaran telah melenyapkan banyak bukti, pemeriksaan teliti dari laboratorium forensik memungkinkan penyidik menyingkirkan dugaan bunuh diri dan menetapkan bahwa peristiwa tersebut merupakan pembunuhan, disertai upaya mengatur lokasi supaya tampak seperti kecelakaan. Beberapa barang di dalam rumah tampak berantakan dan rusak, menunjukkan adanya tindakan penggeledahan paksa. Sejumlah harta milik korban hilang. Bekas congkel pada lemari dan perabotan sesuai dengan alat-alat yang ditemukan di lokasi, seperti pisau dan bilah pemotong rumput. Semua itu menegaskan bahwa ini adalah perkara perampokan yang disertai pembunuhan dan pembakaran untuk menghilangkan jejak. Karena kasus ini sangat rumit dan banyak petunjuk kabur, penyidik segera melaporkan kepada pimpinan Polda Sumatera Selatan untuk mengambil alih arahan. Prioritas utama adalah kembali menelaah lokasi kebakaran, mempersempit lingkaran orang yang mungkin terhubung dengan kedua korban di Desa Sukajaya, dan menelusuri titik awal segala petunjuk. Melihat tingkat keseriusan perkara, pimpinan memerintahkan seluruh unit terkait bergerak cepat untuk mengungkap pelaku. Setelah berbagai pertemuan antara tim teknis dan penyidik, mereka menyimpulkan bahwa kejadian tersebut benar-benar merupakan aksi pembunuhan. Dengan demikian, dibentuklah sebuah tim khusus dengan Sandi 299J untuk memfokuskan seluruh kekuatan pada pengungkapan kasus ini. Setelah itu, kami segera melanjutkan penyusunan tim khusus dengan Sandi 299J untuk menghadapi perkara yang sangat serius tersebut. Pimpinan tim langsung membagi para penyidik ke dalam beberapa kelompok, kemudian mengirim mereka ke berbagai titik dengan tujuan menelusuri keberadaan pelaku. Salah satu fokus utama adalah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh rumah indekos di wilayah sekitar demi mengidentifikasi para pendatang yang mungkin terlibat. Pertanyaan yang terus menghantui setiap anggota tim adalah siapa pelaku sebenarnya.
Dan apa alasan yang membuatnya sanggup menghabisi dua korban sekaligus dengan cara begitu kejam? Berdasarkan penilaian awal itu, kami membentuk 3 kelompok utama. Kelompok pertama ditugaskan mengumpulkan dokumen, bukti, serta seluruh jejak yang terkait dengan tempat kejadian perkara dan pemeriksaan jenazah untuk memperkuat berkas penyidikan awal. Kelompok kedua adalah tim penyidik lapangan yang bertugas menyaring para terduga, menggunakan teknik investigasi yang tersedia untuk menonjolkan siapa saja yang memiliki tanda-tanda mencurigakan. Kelompok ketiga merupakan unit yang menjalankan metode investigasi berbasis dukungan teknis, membantu penyidik lain dalam menganalisis data dan petunjuk. Para penyidik di lokasi menemukan satu hal penting: pelaku sangat mungkin adalah orang yang mengenal korban. Di pintu utama serta pintu masuk rumah tidak terdapat bekas paksa masuk. Semua masih dalam keadaan normal. Bekas congkel justru hanya tampak pada lemari dan tempat penyimpanan barang. Seakan pelaku telah mengacak-acaknya setelah membunuh para korban untuk menemukan harta berharga. Beberapa saksi di sekitar rumah mengungkap bahwa biasanya di rumah Bu Siti, Kartika terdapat seekor anjing penjaga yang sangat galak. Tetapi sepanjang malam tanggal 28 bulan September, tidak seorang pun mendengar suara anjing tersebut menggonggong. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa pelaku adalah seseorang yang tidak asing bagi hewan itu maupun bagi keluarga korban. Selain itu, korban perempuan dikenal sebagai pekerja yang memiliki fisik kuat untuk menyerang korban seperti itu. Pelaku harus bergerak secara tiba-tiba dan memiliki kekuatan fisik cukup besar. Hal yang sama berlaku ketika pelaku berhadapan dengan korban laki-laki. Oleh karena itu, gambaran mengenai pelaku mulai terbentuk. Seseorang yang mengenal rumah, mengenal rutinitas korban, dan memiliki postur tubuh tidak jauh berbeda dari kedua korban. Tim khusus dengan Sandi 299J secara rutin mengadakan rapat darurat guna mengevaluasi laporan terbaru dan menetapkan langkah tindak lanjut. Setiap jam, setiap informasi baru dari para penyidik lapangan segera dikirimkan ke pusat komando agar pimpinan dapat mengambil keputusan cepat dan tepat. Salah satu kejanggalan besar adalah pola kebakaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa api menyala dalam waktu sangat singkat, menandakan pelaku menggunakan bahan bakar cair semacam bensin atau minyak. Dari temuan ini, arah penyidikan berubah mencari tahu siapa saja yang membeli bahan bakar sebelum peristiwa terjadi. Dengan dasar itu, pemimpin menginstruksikan satu tim untuk memeriksa apakah pada tanggal 28 bulan September ada seseorang yang membeli bensin dalam jumlah lebih besar dari biasanya di kawasan tersebut. Hasil penyaringan awal menunjukkan bahwa ratusan orang yang berada di wilayah itu pada waktu kejadian perlu diperiksa, namun menentukan siapa di antara mereka yang benar-benar adalah pelaku bukanlah hal mudah. Melalui ketekunan dan penerapan teknik investigasi secara konsisten, penyidik berhasil mengeliminasi sebagian besar terduga, menyempitkan lingkup hingga muncul satu nama yang paling mencurigakan: Andi Rahman, warga yang tinggal di area yang sama dengan Bu Siti Kartika. Berdasarkan verifikasi awal, Andi menunjukkan banyak kejanggalan. Ia berusia 24 tahun, tinggal sementara di Desa Sukajaya, dan secara mendadak menghilang tanpa alasan tepat pada tanggal 30 bulan September, yaitu saat para penyidik mulai memanggil orang-orang untuk diperiksa. Hilangnya Andi membuatnya langsung masuk daftar terduga prioritas. Menurut keterangan warga, ketika rumah Bu Siti Kartika terbakar, Andi terlihat ikut membantu memadamkan api. Namun keesokan paginya, ketika penyidik mulai melakukan pemeriksaan detail, ia datang sebentar, mengucapkan beberapa kalimat tidak jelas, lalu pergi entah kemana. Saat kami mencoba memanggilnya untuk pemeriksaan, warga memberitahu bahwa Andi meminjam sebuah perahu kayu kecil dan menyeberangi Sungai Musi menuju Desa Mekarsari.
dengan alasan hendak mengobati sakit punggung. Beberapa orang juga mengatakan mereka melihat luka gores pada tubuhnya. Kematian dua korban di rumah bernomor 509 membuat seluruh anggota tim merasa harus segera menemukan pelaku. Namun, setelah menelaah ulang lokasi kejadian, membaca ulang ciri Andi, serta mempertimbangkan alasan ia meninggalkan rumahnya, berbagai hal mulai terlihat tidak masuk akal. Mengapa ia harus memakai perahu kecil untuk menyeberangi sungai yang sangat luas? Hanya untuk berobat, padahal fasilitas kesehatan di Desa Sukajaya justru lebih dekat dan lebih praktis. Hal ini membuat penyidik menduga bahwa Andi mungkin sedang berusaha melarikan diri atau menyembunyikan jejak. Setiap petunjuk kecil dilaporkan secara real-time ke pimpinan tim, namun identitas pelaku tetap kabur. Dan penyelidikan terasa seperti masuk jalan buntu. Di tengah kebingungan itu, sebuah tim yang ditugaskan meneliti sumber api membawa kabar sangat berharga. Pada malam tanggal 28 bulan September, seorang pemuda membeli 5 liter bensin. Setelah menunjukkan foto-foto para terduga, saksi langsung mengidentifikasi pemuda itu sebagai Andi Rahman. Berdasarkan instruksi pimpinan, penyidik mendalami kasus tersebut. Berkas menunjukkan bahwa Andi tinggal tidak jauh dari rumah Bu Siti. Kartika, memanggilnya sebagai Bibi, sering bekerja membantu korban. Namun dikenal pemalas, suka berfoya-foya, dan bertemperamen kasar. Ketika penyidik menemui keluarganya, istri Andi, yaitu Ika Wulandari, mengaku bahwa pada malam tanggal 28, Andi pulang rumah, mengatakan bahwa dirinya telah membunuh seseorang dan pakaiannya ternoda darah. Setelah itu, ia menghilang dan tidak dapat dihubungi lagi. Keterangan itu membuat Andi menjadi terduga utama. Namun menemukan keberadaannya adalah hal yang jauh lebih sulit. Semua tanda menunjukkan bahwa ia telah mempersiapkan pelarian dengan sangat matang, menutupi jejak, dan menjadikan pencarian semakin sulit dari menit ke menit. Tekanan yang semakin berat dapat membuat penyelidikan ini sewaktu-waktu jatuh ke dalam kebuntuan, dan beban besar itu menumpuk di bahu para penyelidik yang ikut dalam menyalakannya. Melalui pembagian tugas yang rinci, hampir lebih dari 20 orang anggota pengintaian diterjunkan untuk menelusuri sepanjang aliran Sungai Musi. Kami menyisir bagian sungai sepanjang lebih dari 3 km di kawasan yang berdekatan dengan Desa Mekarsari, di mana aliran Sungai Musi relatif luas dan tidak berpenghuni. Dalam proses peninjauan itu, para penyidik menemukan sebuah perahu kayu kecil tidak bertuan yang terikat di tepi sungai. Setelah ditelusuri melalui keterangan warga, kami mengetahui bahwa sebelumnya memiliki pemuda yang berlabuh di perahu itu di sana, dan kemudian berangkat ke darat. Detail kecil itu turut menentukan arah pergerakan Andi Rahman yang baru. Ia tidak lagi menyusuri sungai, melainkan beralih ke jalan raya. Dari situlah muncul pertanyaan besar, mengapa Andi mengubah rute? Kemana ia akan pergi? Dan apakah ia sengaja menghapus jejak untuk menyesatkan pihak penyidik? Dari penilaian tersebut, kami terus melakukan verifikasi tambahan dan menyimpulkan bahwa pelaku mempunyai kemampuan mencari sarana transportasi lain, mungkin sepeda motor atau bus antar kota, kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur darat. Melalui tindakan profesional, para pengintai kemudian memverifikasi bahwa setelah meninggalkan perahu, Andi Rahman telah menyewa ojek milik Pak Hasan di kawasan Desa Mekarsari, kemudian diminta untuk dibawa ke Pasar Mulyorejo di Desa Tanjung Baru di Kabupaten Grobogan. Setelah di sana, Andi terus menyuruh Pak Hasan untuk membawanya ke toko emas dan perak. Ketika informasi ini diberikan oleh massa, kami melakukan pengecekan cepat dan menemukan bahwa Andi memang menjual emas di sebuah toko emas di Pasar Mulyorejo. Juga melalui keterangan pengendara ojek, diketahui bahwa Andi telah berhenti menjual perhiasan sebelum meninggalkan area tersebut. Dari informasi berharga ini, tim pengintaian segera
mendekati toko emas dan bekerja dengan pemilik toko. Di sana dipastikan Andi memang menjual 1 keo kalung emas. Dan barang bukti itu langsung dibandingkan dengan keluarga Bu Siti, Kartika, yang membenarkan bahwa itu adalah harta benda yang hilang dalam kasus tersebut. Setelah mengumpulkan jejak penting itu, para penyidik segera mengikuti arah pelarian Andi, namun jalur terakhir berhenti di perempatan besar dekat kawasan industri kota Prabu Mulih. Sejak saat itu, semua informasi tentang arah pergerakannya terputus. Ketika diverifikasi oleh tindakan profesional, kami mengetahui bahwa setelah menjual barang di Pasar Mulyorejo, Andi meminta Pak Hasan menurunkannya di persimpangan yang banyak dekat kawasan industri, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat melintasi kawasan yang ramai tersebut, pelaku tidak menggunakan ojek atau bus lain, sehingga sangat sulit menentukan ke arah mana ia pergi, apa yang ia lakukan, atau di mana ia bersembunyi. Saat ini, pencarian Andi Rahman kembali terhenti, bergerak melewati lautan manusia. Kemana pelaku akan pergi selanjutnya? Pada tahap ini, para penyelidik harus menjawab pertanyaan sulit ke arah mana pelaku akan bergerak selanjutnya, dan jalur apa yang akan ia gunakan untuk melarikan diri. Menurut penilaian yang kami lakukan, pada saat tersebut hampir pasti bahwa Andi Rahman sudah menyadari dirinya sedang diburu oleh aparat, sehingga ia akan menggunakan berbagai cara licik untuk memotong pihak berwenang. Simpul-simpul itu dilepaskan selangkah demi selangkah oleh para pengintai. Kolonel Polisi Bambang Setiawan bersama Panitia Pengarah Khusus Bersandi 299J. Tujuan pembentukannya adalah menyelesaikan kasus ini dengan segala cara dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sebab, selain pasukan pengintai investigasi, mereka juga mengerahkan satuan pengamanan, satuan lalu lintas, serta aparat tingkat kabupaten dan desa untuk ikut kampanye. Masing-masing pasukan dikerahkan dengan semangat tertinggi, memeriksa setiap sudut, meningkatkan patroli, pengendalian, dan siap mendeteksi, menangkap, atau menetralisir pelaku jika ia bertindak gegabah. Sebagai seorang yang berpengalaman dan telah sukses memimpin banyak proyek besar, Bambang Setiawan juga memiliki intuisi profesional yang cukup akurat dan ketegasan yang kuat. Namun, ia tidak dapat menyembunyikan rasa tidak sabarnya terhadap perkembangan penyelidikan. Dari analisisnya, ia menyimpulkan bahwa pelaku kemungkinan besar tidak pergi terlalu jauh dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan kemungkinan besar masih berkeliaran di sekitar wilayah kota Palembang hingga kota Prabu Mulih, terutama di pinggiran Prabu Mulih. Ini merupakan penilaian yang menentukan, membantu menetapkan kembali arah pencarian. Dari arah tersebut, para pengintai menyebar untuk memeriksa semua motel, hotel, dan penginapan di wilayah tersebut untuk menemukan jejak pelaku. Masalah besar saat itu adalah wilayahnya terlalu luas, pasukan pengejar terbatas, dan verifikasi menjadi sangat sulit. Tetapi, mereka tetap harus menjaga kerahasiaan mutlak, karena mereka tahu bahwa pelaku akan sangat waspada dan siap bertindak gegabah jika mereka mendeteksi tanda-tanda pengejaran. Setelah berhari-hari mencari, para pencari menemukan bahwa di sebuah motel bernomor 78 di Kelurahan Anhoa, di pinggiran kota Prabu Mulih, terdapat seorang pria dengan ciri-ciri yang mirip dengan Andi Rahman yang menyewa kamar untuk bermalam. Namun, ketika tim pencari tiba, pelaku tersebut sudah pergi. Sekali lagi, kekecewaan melanda. Andi selalu selangkah lebih maju, membuat semua upaya menjadi semakin sulit. Kesulitan menumpuk, kesulitan para penyidik sangat tertekan. Pemimpin proyek juga sangat khawatir. Tepat ketika semua informasi tampaknya menemui jalan buntu, sebuah petunjuk yang sangat berharga muncul melalui tindakan profesional dan kesaksian pemilik penginapan. Detektif mengetahui bahwa Andi tidak sendirian, tetapi bepergian dengan seorang perempuan. Sejak saat itu,
para penyidik menemukan bahwa pelaku tersebut telah meninggalkan wilayah Prabu Muli dan bergerak menuju Jakarta. Untuk memperjelas lebih lanjut, tim detektif segera menyelidiki hubungan antara Andi dan perempuan yang menemaninya. Melalui verifikasi, diketahui bahwa perempuan tersebut bernama Rina, dari Provinsi Jawa Tengah, dan pergi ke kota untuk bekerja di sebuah warung kopi. Berbekal informasi itu, kami menelusuri pemilik toko tempat Rina pernah bekerja, mengidentifikasi nomor telepon yang dia gunakan dan meminta pemilik toko untuk menelepon Rina, menanyakan keberadaan dia dan apa yang dia lakukan. Dengan menggunakan nomor telepon yang berhasil dipulihkan, penyidik meminta pemilik kios untuk menghubungi Rina guna memastikan lokasi dan kondisinya saat itu. Penyidik menyadari bahwa mereka tidak bisa bertindak gegabah karena pelaku sedang bersama seorang perempuan dan tindakan ceroboh apapun dapat membahayakan keselamatan Rina. Dengan teknik investigasi yang cermat, para agen mengumpulkan informasi detail tentang riwayat keluarga Rina dan kemudian mulai menyusun rencana untuk memancing Andi Rahman kembali ke wilayah Prabu Muli. Para detektif diam-diam berkomunikasi langsung dengan Rina, memantau setiap gerak-gerik pelaku. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Andi dan Rina cukup dekat, sehingga penyidik mencoba membujuk Rina untuk bekerja sama. Namun, keputusan ini berisiko. Rina bisa saja menolak bekerja sama, atau lebih buruk lagi, memberitahu Andi bahwa polisi sedang mencarinya. Hal ini dapat menyebabkan Andi melarikan diri atau bahkan mengancam nyawa Rina. Oleh karena itu, seluruh pendekatan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat. Setelah banyak persuasi, Rina akhirnya setuju untuk bekerja sama. Dari kesaksiannya, para detektif mengetahui bahwa Andi telah menjual sebagian harta curian dan menikmati hidup di Provinsi Jawa Barat, berencana untuk kembali ke Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi ini, Satuan Tugas menyusun beberapa rencana penangkapan, termasuk pemblokiran jalan di sebuah motel, atau pengawasan langsung saat Andi berhenti untuk makan. Untuk menghindari pelanggaran hukum alam, para detektif menyarankan agar Rina menghubungi Andi sendiri, berpura-pura ingin kembali ke Prabu Muli. Ketika Andi setuju, seluruh tim diberitahu. Namun, ketika keduanya sedang dalam perjalanan pulang, sebuah bentrokan kecil terjadi. Hal ini mendorong rencana tersebut ke ambang kegagalan total. Seolah-olah jika Andi mengubah arah, semua upaya akan sia-sia. Para penyidik terus menghubungi Rina, meyakinkannya dan membimbingnya langkah demi langkah untuk memastikan ia tetap pada jalurnya. Pada akhirnya, perjalanan dari Jawa Barat ke kota Prabu Muli berjalan lancar. Ketika Andi dan Rina memasuki kafe yang telah mereka siapkan, para agen langsung mengidentifikasi target mereka. Dalam hitungan detik, polisi dengan cepat mengendalikan situasi. Andi Rahman ditangkap setelah 7 hari buron di markas unit kejahatan berat. Andi langsung mengakui kejahatannya. Ia menjelaskan setiap tindakannya secara rinci, yang semuanya sesuai dengan hasil olah TKP. Andi adalah keponakan korban. Berkat kunjungannya yang sering, ia mengetahui aset dan gaya hidup korban. Pada sore hari tanggal 28 September, ia meminta pinjaman emas untuk membuka kebun mangga. Tetapi sebenarnya ia ingin menyelidiki lokasi penyimpanan emas tersebut. Malam itu, memanfaatkan kecerobohan korban, ia mencekik dan mencekiknya hingga korban pingsan. Saat rumah sedang digeledah, seorang tetangga laki-laki masuk ke rumah. Karena takut ketahuan, Andi menggunakan palu untuk memukul kepala tetangga tersebut dan berulang kali memukuli korban hingga ia meninggal. Setelah membunuh kedua perempuan itu, ia mengambil kalung, anting-anting, dan uang deposito, lalu pulang ke rumah untuk memberitahu istrinya. Untuk menyembunyikan kejahatannya, Andi membeli 5 liter bensin, menempatkan jasad kedua korban dalam posisi yang menipu,
dan membakar seluruh rumah untuk menciptakan TKP palsu. Pada 1 Oktober 2009, Andi Rahman dijatuhi hukuman mati, mengakhiri rangkaian kejahatan brutalnya.